Nah, tentu rencana induk ini diharapkan kawasan Rempang bisa dikembangkan seperti tadi disampaikan dalam presentasi untuk industri, jasa, dan pariwisata. Dan diharapkan efeknya bisa berkembang dan tentu Batam, Bintan, Karimun termasuk Rempang ini dekat dengan Singapura dan Malaysia dan diharapkan kita bisa memberikan daya saing yang tinggi di kawasan tersebut. Dan diharapkan ini bisa merubah cakrawala di sekitar Singapura dan Batam. Kalau sekarang kita di Batam, kita lihat yang nyala adalah Singapura. Nah, saya berharap kalau kita di Singapura, yang nyala adalah Batam. Kota Batam digadang-gadang the next Shenzhen yang diharapkan menjadi kawasan ekonomi yang menandingi Singapura. Kini mendapatkan komitmen serius dari pemerintah setelah sebelumnya menuai banyak rintangan. Pemerintah meyakini Batam akan bersinar menjadi saingan Singapura dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan program pengembangan kawasan Rempang, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB Batam. Program KPBPB Batam ini digadang-gadang dapat meningkatkan investasi hingga 381 triliun rupiah dan penciptaan lapangan kerja untuk 306.000 orang di kawasan tersebut. Yang diinginkan oleh investor yang selama ini saya dengar betul-betul bisa diberikan dan kita inginkan Batam semakin mampu bersaing. Saya kira perlu dikelola lebih, dimanage lebih profesional lagi sehingga betul-betul apa yang kita harapkan Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa kita kembangkan, terutama untuk sentra-sentra industri. Pada saat terakhir saya ke Batam, saya melihat sendiri memang potensinya sangat besar sekali. Batam Rempang menjadi titik masuk utama dari Singapura ke Jakarta dan bagian lain di Indonesia, sehingga diharapkan kawasan Rempang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi, industri, dan pariwisata Indonesia dengan pendekatan menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oleh karena itu, dengan adanya program tersebut, maka Batam dapat menjadi wilayah yang sama bersinarnya dengan Singapura. Ini betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya tarik yang bagus, memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi dan daya tarik untuk investor. Lebih lanjut, pemerintah juga berharap pengembangan kawasan Rempang akan dapat memberikan spillover efek kepada kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Apalagi Indonesia mendapatkan juga komitmen investasi yang baru dari perusahaan global dengan market share lebih kurang 20%, yaitu produsen kaca terbesar Xingyi Group. Perusahaan itu akan menanamkan modalnya sekitar 11,3 billion US dollar atau 174 triliun rupiah di kawasan Rempang, Batam. Adapun investasi akan dilakukan di kawasan Rempang antara lain industri menengah, industri manufaktur dan logistik, kawasan pariwisata terintegrasi serta kawasan perumahan dan perdagangan jasa integrasi. Untuk letak kawasan Rempang itu tidak jauh dari Singapura dan Malaysia dan akan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun,
banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Selain itu, tahap pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat daerah untuk tahap 1 sampai dengan tahun 2040 akan direalisasikan investasi sekitar 29 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak kurang lebih 186.000 orang melalui pengembangan industri manufaktur dan logistik, pariwisata MICE, dan kegiatan perumahan yang didukung oleh perdagangan dan jasa. Selain itu, Kota Batam juga sedang melakukan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK, kesehatan di Sekupang, hub logistik, KEK, Batam Aeroteknik, Nongsa Digital Park, hingga kawasan industri maritim. Dengan ada wilayah tersebut, ekonomi yang ada di Batam dan sekitarnya bakal naik drastis. Dan gedung-gedung, kantor, perumahan, apartemen yang ada di Batam itu bakal naik drastis dan menjulang tinggi seperti di Shenzhen. Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Pembahasan persiapan pembangunan jembatan Batam Bintan yang terus kita upayakan, Pak Menko Perekonomian juga memberikan dukungan penuh karena kita yakini jembatan Batam Bintan itu ke depan akan menjadi trigger baru untuk percepatan pembangunan ekonomi terutama di dua wilayah, Batam dan Pulau Bintan.